Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film bertema Viking berjudul Northman A Viking Saga yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang kelompok Viking yang terjebak di daratan Skotlandia yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Viking. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah lautan luas di mana kapal bangsa Viking menghadapi badai ganas. Dikarenakan badai yang terlampau ganas membuat kapal keram dan beberapa Viking hilang di lautan, dan hanya segelintir yang selamat. Mereka yang berhasil selamat tiba di sebuah daratan, namun para Viking itu tidak tahu di mana mereka mendarat. Untuk mengetahui di mana mereka tiba, anak dari pemimpin para Viking bernama Absjord mempunyai ide untuk memanjat tebing. Namun sesaat setelah tiba di puncak, mereka disambut pasukan berkuda yang terlihat tidak ramah. Pertarungan pun pecah ketika para pasukan berkuda mulai menyerang. Meskipun para Viking kalah jumlah, mereka tetap memberikan perlawanan. Hingga akhirnya para Viking berhasil memenangkan pertempuran, namun dengan bayaran satu anggota tewas dan satu lagi terluka tusukan pedang. Dan saat mereka mencoba mengejar pasukan musuh yang tersisa, pasukan tersebut berhasil kabur dengan meninggalkan sebuah kereta kuda. Dari dalam kereta, tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Ing Hian, yang jika dilihat dari penampilan dan cara berbicaranya, wanita tersebut berasal dari kerajaan Skotlandia. Para Viking pun mulai berdebat mengenai keberadaan mereka yang berada di wilayah musuh. Sampai akhirnya, salah satu anggota bernama Jorun mulai tertarik dengan Ing Hian. Jorun menduga dari pakaian yang dikenakan, Ing Hian berasal dari keluarga kerajaan yang bisa ditukar sebagai alat tawar-menawar. Namun karena tingkah Jorun yang mulai sakne, Absjord pun segera memisahkan Jorun dari Ing Hian. Dan untuk Ing Hian, Absjord berjanji akan membebaskan Ing Hian jika ia kooperatif dan pihak bangsawan bersedia memberikannya tebusan. Sementara itu, prajurit yang berhasil lolos sebelumnya segera melaporkan kejadian tersebut ke kerajaan Skotlandia. Di situ diceritakan bahwa Ing Hian merupakan anak dari seorang raja yang akan dinikahkan dengan seorang bangsawan. Namun setelah mengetahui Ing Hian diculik para Viking, sang raja pun segera memanggil seorang tentara bayaran bernama Bovar untuk menginterogasi prajurit tersebut. Dan setelah prajurit itu menjelaskan kejadian yang menimpa Ing Hian, salah satu tentara bayaran bernama Doskalf seketika langsung membakar si prajurit tersebut hidup-hidup karena dianggap telah lalai menjalankan tugasnya. Sang raja kemudian memerintahkan Doskalf untuk menyelamatkan Ing Hian. Namun jika Ing Hian tidak bisa diselamatkan, maka tentara bayaran itu bisa menyingkirkan Ing Hian. Hal itu dilakukan karena sang raja tidak ingin para bangsawan memandang rendah dirinya karena diperas oleh para Viking. Daughter, back to me alive. Your enemy is my king. If it is not. Di tempat lain, Ing Hian yang mengira dirinya akan diselamatkan meminta para Viking untuk menyerah dan melepaskannya. Tentu saja para Viking menolak karena Ing Hianlah jalan satu-satunya agar para Viking mendapatkan kebebasan. Sedangkan Absjord yang melihat kondisi rekannya semakin memburuk, memutuskan untuk mencari seorang tabib sebelum melakukan negosiasi. Di lain sisi, para tentara bayaran mulai berangkat mencari keberadaan para Viking.
Di keesokan paginya, Absjot beserta rombongannya tiba di sebuah pemukiman warga yang sudah porak-poranda. Sementara Inghian yang melihat tempat tersebut mulai menerawang dan mendapati tangannya yang berlumuran darah. Jorun yang menyadari Inghian seorang canayang segera mengancam Inghian, dan karena Jorun melawan perintah Absjot, mereka berdua pun mulai bersitegang. Jorun menganggap kepemimpinan Absjot mendatangkan masalah bagi para Viking, tetapi karena para Viking lebih memihak ke Absjot, Jorun pun terpaksa patuh terhadap perintah Absjot. And you're under my command now. Your family will still pay the full price. Beberapa saat kemudian, para Viking pun tiba di sebuah danau. Di sana mereka melihat seorang biarawan. Awalnya biarawan tersebut sempat waspada terhadap Absjot dan rombongannya. Namun setelah mengetahui Absjot hanya ingin mencari seorang tabib, sang biarawan pun bersedia mengecek anggota Viking yang sedang terluka. Tak berselang lama, Inghian kembali merasakan firasat buruk. Dan seketika dari arah belakang, segerombolan bandit berhasil menyandra Inghian. Meski sempat disandra, Absjot menginstruksikan anggotanya untuk menembakkan anak panah ke bandit yang menyandra Inghian. Dan akhirnya, pertarungan pun terjadi dan tanpa diduga, sang biarawan mampu bertarung hingga membuat sekelompok bandit itu mundur. Setelah pertarungan usai, sang biarawan mengajak Absjot untuk ikut dengannya, dan karena tak punya pilihan lain, Absjot pun mengikuti sang biarawan menuju ke sebuah menara. Di sana, saat sang biarawan mengobati luka dari anggota Viking yang terluka, ia sempat melihat bros yang dikenakan Inghian. Dari bros tersebut, sang biarawan sadar bahwa Inghian adalah putri dari sang raja. Untuk itu, sang biarawan meminta agar Absjot tidak berurusan dengan sang raja. Namun Absjot mempunyai rencana untuk meminta tebusan. Nantinya dengan tebusan tersebut, Absjot bisa pergi ke wilayah Viking bagian selatan setelah kelompoknya diusir dari kampung halamannya. Dan Absjot tak peduli jika Inghian adalah putri seorang raja. Karena bujukannya tidak berhasil, sang biarawan pun meminta agar Absjot dan kelompoknya segera pergi meninggalkan menara di esok hari. That is all I can do for now. You may shelter here. Want to bring her back alive. Sementara itu, para tentara bayaran membuat sebuah camp di mana Dovkaf membujuk Bolvar untuk membunuh Inghian. Sebagai seorang raja, Dovkaf khawatir dengan Inghian yang merupakan seorang canayang. Jika Inghian menikah dan menjadi ratu, kemungkinan besar para tentara bayaran akan dimusnahkan setelah Inghian mengetahui perbuatan jahat yang dilakukan oleh para tentara bayaran. Mendengar hal ini, Bolvar pun setuju dan memerintahkan semua bawahannya untuk memburu Inghian. Di keesokan paginya, para tentara bayaran menemukan sisa kelompok bandit yang pernah bertemu dengan Absjot. Dengan memaksa bandit tersebut, para pemburu bayaran pun mengetahui lokasi terakhir para bandit bertemu dengan Inghian. Di tempat lain, Absjot mengetahui bahwa anggotanya yang terluka tak bisa diselamatkan, namun ia masih setia menemani anggotanya. Absjot juga merasakan sang biarawan merasa tidak nyaman tinggal bersama para Viking. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, Absjot pun menjelaskan bahwa para Viking tidak semuanya barbar. Absjot dan kelompoknya merupakan orang buangan dari para Viking. Jadi saat Raja Harald berhasil menggulingkan kekuasaan Thor, ayah dari Absjot melakukan perlawanan atas pemberontakan tersebut. Namun ayahnya tewas dan Absjot pun membawa para Viking yang masih setia pergi dari tempat tersebut. Untuk memperjuangkan perjuangan ayahnya, Absjot berniat meminta bantuan para Viking yang berada di wilayah selatan. Meskipun begitu, pandangan sang biarawan terhadap para Viking tidak berubah. Ia meminta Absjot untuk tidak menyentuh Inghian. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya rekan yang terluka tewas. Dan tak berselang lama, setelah proses kremasi dilakukan, para pemburu bayaran berhasil menemukan Absjot yang bersembunyi di menara.
Sementara sang biarawan yang melihat utusan kerajaan sudah mengepung menara memutuskan untuk melindungi Inghian dengan membakar jerami untuk membentuk dinding api yang mengelilingi menara. Namun, hal itu tidak menghentikan Doskaf untuk memburu Inghian. Doskaf mengorbankan salah satu anak buahnya untuk menerobos api. Melihat tentara bayaran itu mencoba membakar menara dengan melemparkan ketapel api ke atap menara, Abjot pun segera membawa prajurit tersebut masuk ke dalam menara dan segera mematikan api yang menyelimuti prajurit tersebut. Setelah api padam, Inghian terkejut dengan penjelasan prajurit yang datang bukan untuk menyelamatkannya, melainkan membunuh Inghian. Seketika sang prajurit pun mencoba menyerang Inghian dan Inghian dengan refleks membunuh prajurit tersebut dan terbukti mengenai tangan yang berlumuran darah sebelumnya. Sementara itu, akibat dari ketapel api yang dilemparkan sebelumnya membuat menara perlahan mulai terbakar. Sedangkan sang biarawan yang mengetahui hal ini, ia segera membuka pintu bawah tanah untuk kabur dari menara. Sementara Inghian yang masih shock dengan keputusan ayahnya akhirnya ikut bergabung dengan Abjot. Beberapa saat kemudian setelah menara runtuh, para pemburu bayaran bergegas menuju ke menara, namun tak satu pun mayat ditemukan di sana. Hingga akhirnya Doskaf menemukan pintu bawah tanah, tetapi sayangnya mereka tidak bisa masuk karena tangga yang menghubungkan ke bawah tanah sudah disingkirkan. Di lain sisi, perpecahan kembali terjadi antara Abjot dan Joron. Joron menganggap Inghian sudah tidak berguna saat ayahnya memutuskan untuk menyingkirkan Inghian. Namun Abjot meyakinkan Inghian masih berguna untuk alat pertukaran dengan musuh dari kerajaan Skotlandia. Mendengar hal itu, Joron pun mengikuti rencana Abjot dan setelah beberapa saat, mereka pun melihat sebuah lukisan di mana suku Denlau yang merupakan bagian dari bangsa Viking menemukan jalur laut yang menghubungkan ke kerajaan Skotlandia. Dari jalur itu, sang biarawan menjelaskan bahwa mereka bisa menemukan suku Denlau menggunakan perahu, kemudian melakukan serangan balik ke kerajaan Skotlandia. Namun Joron belum mempercayai sang biarawan dan kali ini Joron didukung anggota Viking lainnya yang tidak percaya dengan orang Kristen. Untuk mencegah perpecahan, Abjot kembali meyakinkan bahwa sang biarawan telah membantu menemukan tempat tinggal ditambah membantu para Viking melarikan diri. Meski belum sepenuhnya yakin, mereka tetap mengikuti keputusan Abjot. Setelah mereka keluar dari goa, dari sinilah mereka akan menyusuri jalan ular untuk menuju ke lautan. Sang biarawan menemukan jalur itu secara tak sengaja saat ia mencoba kabur dari kerajaan bangsa Viking sebelumnya. Karena hal itulah bangsa Viking maupun sang biarawan tidak percaya satu sama lain. Di lain sisi, para pemburu bayaran berhasil menemukan Abjot beserta rombongannya lewat tebing. Sementara itu, berkat bantuan Inghian, para Viking pun menyadari mereka sedang diikuti para tentara bayaran. Singkat cerita, Doskaf berhasil menemukan jejak dari bangsa Viking. Namun karena terlalu meremehkan para Viking, beberapa anak buahnya tewas terkena jebakan yang kelompok Viking buat. Meski begitu, para tentara bayaran tidak menyerah untuk mengejar Abjot dan kawanannya. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka pun berhasil menemukan Inghian dan para Viking. Sementara Inghian sempat terjatuh dan Abjot yang mencoba menolongnya ikut terjatuh ke air terjun. Saat mereka berdua terpojok oleh para tentara bayaran, anggota Viking yang berada di tebing menembakkan anak panah dan batu yang membuat para tentara bayaran itu memilih untuk mundur. Setelah Abjot dan Inghian berhasil lolos, Abjot memerintahkan salah satu anggotanya untuk mengawasi para tentara bayaran, sementara ia dan anggota yang lain akan memulai rencana. Bangsa Viking yang terkenal dalam pembuatan jebakan memulai rencananya untuk menjebak para tentara bayaran. Setelah jebakan selesai dibuat,
para Viking pun menunggu kedatangan para tentara bayaran. Sementara sang biarawan juga bersiap untuk berlatih tombak. This is how you Christians pray, is it? Alasan kenapa biarawan itu mampu bertarung karena dulunya sang biarawan pernah tak sengaja tiba di wilayah Viking. Tapi tanpa diduga, sang biarawan diterima di sana dan dijadikan bagian dari bangsa suku Denlau. Sementara Raja Skotlandia yang sedang berperang dengan bangsa Viking mengetahui mengenai sang biarawan yang menjadi bagian dari suku Denlau. Untuk mengakhiri pertumpahan darah, sang raja pun menunjuk sang biarawan sebagai penengah. Akhirnya sang biarawan pun mengajak suku Denlau untuk berbicara dengan sang raja. Namun sang raja mengkhianati janjinya dengan membunuh suku Denlau dan sisanya dijadikan sebagai budak. Semenjak saat itulah sang biarawan lebih memilih mengasingkan diri sebagai bentuk penyesalan. Without bloodshed, can a Viking not? In order to put an end to the bloodshed. Di tempat lain, para pemburu bayaran menunggu sampai tengah malam untuk melancarkan serangan. Dan saat malam tiba, Bofar berhasil membunuh salah satu anggota Viking yang sedang berjaga. Di keesokan paginya, saat para Viking masih tertidur, Inghian kembali merasakan firasat buruk. Tak lama, para tentara bayaran pun muncul. Kali ini Doskaf lebih waspada terhadap jebakan yang Viking buat. Meski begitu, jebakan yang dibuat Viking lebih variasi. Akibatnya, beberapa tentara bayaran pun kembali menjadi korban. Setelah beberapa saat, para Viking pun tiba di sebuah jurang yang memisahkan antara tebing. Mengetahui para tentara bayaran terus mengejar, Abjot pun memerintahkan salah satu anak buahnya dan Jorun untuk menemani sang biarawan dan Inghian menyeberangi jembatan. Sementara Abjot beserta kedua anggotanya menghadang kelompok tentara bayaran. Pertarungan sengit pun sempat terjadi, namun dalam pertarungan itu, Abjot sempat terpojok saat melawan Doskaf. Untuk menyelamatkan Abjot, rekan Viking yang menemani Abjot bertarung mencoba menolongnya. Meski Abjot berhasil selamat, namun rekan yang menolongnya justru tewas di tangan Doskaf. Abjot yang sebenarnya ingin balas dendam terpaksa mundur melihat ia kalah jomplang. Di lain sisi, rekan Abjot yang masih melakukan pertarungan mengorbankan dirinya supaya Abjot bisa melewati jembatan. Setelah Abjot melewati jembatan, ia pun segera memotong jembatan untuk mencegah para tentara bayaran mengejarnya. Meski Abjot berhasil selamat, ia merasa menyesal karena telah gagal sebagai seorang pemimpin. Namun Abjot sadar ia tak bisa larut dalam kesedihan dan melanjutkan perjalanannya menuju ke lautan. Di tempat lain, Doskaf dan Bofar menemukan jalan memutar untuk menyeberangi jurang. Sementara itu, Inghian yang tiba di lembah terbuka kembali merasakan kehadiran Doskaf dan rombongannya yang mulai mendekat. Mengetahui ia tak bisa melawan pasukan Doskaf di lokasi terbuka, Abjot pun mempercepat langkahnya untuk mencapai bibir pantai. Di lain sisi, sebelum melakukan pengejaran, Doskaf sempat mengirim burung pembawa pesan ke Raja Skotlandia. Dan tak butuh waktu lama, Doskaf beserta kelompoknya untuk menemukan Abjot. Meski Abjot hampir sampai di pantai, ia harus melawan Doskaf terlebih dahulu. Pertarungan pun berjalan sangat sengit antara Abjot dan Doskaf. Keduanya bergulat hingga mereka masuk ke lumpur hisap, dan pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Abjot dengan bantuan Inghian. Di sisi lain, Jorun berhasil mengalahkan Bofar meski salah satu rekannya harus tewas di tangan Bofar. Setelah memenangkan pertarungan, mereka pun tiba di sebuah tebing yang memisahkan dengan bibir pantai. Di saat yang sama, pasukan kerajaan Skotlandia muncul di hadapan mereka. Abjot harus memilih antara melawan banyaknya pasukan Skotlandia atau terjun ke dalam laut yang kemungkinan berisi bebatuan. Akhirnya, Abjot pun memilih untuk terjun ke laut dan ternyata laut tersebut cukup dalam untuk membuat Abjot selamat. Sementara itu, sebelum ratusan para pasukan Skotlandia mendekat,
yang lain pun ikut terjun ke dalam laut hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat menggunakan perahu yang ditemukan oleh Abjad, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Northman A Viking Saga. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.